Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berkah ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala untuk duduk kembali di masjid kita yang mulia ini, di masjid yang kita cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan apa yang datangkan kecintaan Allah dan jauhkan kita dari apa yang datangkan kemurkaannya. Dan pagi ini insya Allah kita akan sedikit mengambil faedah terkait dengan bagaimana kita menyambut datangnya bulan Ramadan yang mulia yang Allah sediakan khusus untuk para hambanya yang beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaidah yang berlaku bagi kaum muslimin adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus dimiliki sebelum berbicara dan beramal. Dan ilmu tidak lepas dari petunjuk kitab dan sunnah, bukan mengikuti pendapat siapapun atau mengikuti keinginan siapapun, tapi harus mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hal itu disyaratkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan hadis yang diperbincangkan akan sanadnya, tapi secara makna ulama sepakat akan penerimaannya, yaitu la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai keinginannya atau hawa nafsunya taba', yaitu mengikuti apa yang aku datang dengannya. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal sebagai bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal itu Allah firmankan surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika betul kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan khususnya bulan Ramadan, lebih khusus lagi ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Allah Jalla wa Ala menghadirkan bulan Ramadan satu bulan penuh dengan ibadah siam di siang harinya dan qiyam di malam harinya dan ibadah-ibadah lain yang Allah sukai, adalah sebagai ujian bagi manusia. Apakah betul mereka cinta pada Allah ataukah hanya pengakuan yang merupakan kedustaan? Maka mereka yang menyambutnya terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, mereka yang menyambutnya karena memang tulus cintanya kepada Allah. Dan yang kedua, menyambutnya dengan sesuatu yang tidak tulus, walaupun lisannya mengatakan demikian. Orang-orang yang tulus dalam menyambut datangnya bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang ada di dalamnya akan kembali kepada ilmu, kemudian mengikuti apa yang sudah
diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka yang tidak tulus, maka menyambutnya dengan berbagai macam kegiatan yang tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Nabi alaihi wasallam, dan mengisi hari-hari Ramadan dengan hal-hal yang juga tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Jalla wa Ala menyebutkan di surat Al-Imran tadi, fattabi'uni, adalah kalian mengikuti aku. Oleh karena penting mengetahui ilmu tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut Ramadan dan bagaimana menghidupkannya untuk mendapatkan hikmah dari Allah sediakan bulan Ramadan untuk orang beriman. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu dikatakan seorang mendapatkannya apabila memahami maksud dari suatu syariat. Dan maksud dari syariat tercermin dalam istilah yang digunakan oleh syariat untuk suatu ibadah. Dalam hal ini adalah siam. Maka harus paham apa yang maksud dengan siam. Karena di sana terkandung makna dan gambaran pelaksanaan ibadah itu sendiri. Apabila seseorang tidak paham makna yang terkandung dalam istilah suatu ibadah yang akan dijalani, maka akan keluar dari jalur ibadah itu sendiri. Demikian juga paham tentang dalil-dalil penunjang atau dalil-dalil dasar tentang syariat ibadah tersebut yang akan dijalani, yang dipelajari ilmunya. Dalam hal ini adalah siam. Dan dalil-dalil tentang masalah suatu ibadah ada 3 macam. Yang pertama, dalil tentang dasar perintah. Yang kedua, dalil tentang cara pelaksanaan. Dan yang ketiga, dalil tentang keutamaan atau hikmah. Dan yang ketiga, mengetahui tentang hikmah adanya ibadah tersebut. Seseorang penting sekali mengetahui hikmah tentang suatu ibadah, karena itulah yang akan membedakan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah tersebut. Oleh karena Allah Jalla wa Ala membagi orang beriman menjadi 3 tingkatan sesuai dengan kadar hikmah yang dimiliki oleh seseorang. Dan hikmah Allah berikan kepada siapapun sesuai dengan kehendak Allah Jalla wa Ala. Seperti Allah firmankan di surat Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Di akhir-akhir juz yang kedua, Allah memberikan hikmah kepada siapapun yang Dia kehendaki, dipilih. Dan barang siapa diberi hikmah, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka nilai seorang hamba di sisi Allah dilihat dari hikmahnya. Allah bagi orang beriman jadi 3 tingkatan, seperti disyaratkan dalam surat Fatir. Allah berfirman, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan kitab ini Al-Quran. Al-Quran kitab petunjuk, berisi dalil-dalil tentang perintah suatu ibadah. Maka kita harus tahu, karena itu sumber dari ilmu yang akan kita maksudkan dalam ibadah yang kita lakukan. Kami pilih orang-orang yang beriman dengan kitab ini, kami berikan kepada mereka. Namun mereka itu, kata Allah, ada golongan zalimul li nafsih, beriman terhadap Al-Quran, namun mereka zalimul li nafsih. Siapa mereka? Kadang mengamalkan, kadang tidak.
dari perintahnya. Kadang melanggar, kadang tidak dari larangannya. Itu zalimun li nafsi. Wa minhum muqtasid, dan mereka ada yang muqtasid. Siapa mereka? Yaitu mereka yang sudah bisa meninggalkan larangannya, tapi dalam melaksanakan apa yang diperintahkan masih sekedarnya. Bisa melaksanakan tapi sekedarnya. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka ada yang sabiq bil khairat, bukan hanya meninggalkan larangannya, bukan hanya melaksanakan perintahnya, tapi segala kebaikan dilaksanakan. Oleh karenanya kita lihat di bulan Ramadan, kaum muslimin yang melakukan siam atau menghadapi bulan Ramadan, ada yang tidak peduli dengan ibadah siam, tidak peduli dengan salat, begitu tidak? Itu mereka zalimul nafsi. Maka kita harus menghindari diri, jangan sampai saya ini termasuk golongan zalimun li nafsi. Naikkan tingkatnya, minimalnya muqtasid. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Dan lebih bagus lagi kalau kita sabiqun bil khairat, segala kebaikan kita kerjakan. Bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah, bahkan yang memberikan manfaat. Itu keadaan manusia. Oleh karena kita bisa dapati apa yang membedakan keadaan manusia seperti itu, di antaranya adalah ilmunya. Dan dengan ilmu itu sampailah kepada hikmah. Maka seorang akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Untuk bisa mendapatkan hikmah dari suatu ibadah, kembali kepada ilmu. Maka pertama yang harus diketahui adalah apa yang dimaksud dengan ibadah yang akan kita laksanakan. Dalam hal ini adalah siam. Dan apa yang harus kita perhatikan terkait dengan ibadah tersebut, baik mencakup syaratnya atau rukunnya atau adab-adabnya. Ini penting. Setiap ibadah terkandung padanya syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan adab-adabnya. Apabila syarat dan rukun ditinggalkan, salah satunya menyebabkan ibadah seorang tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Apabila adabnya ditinggalkan, menyebabkan tidak sempurna ibadahnya. Demikian juga memperhatikan tentang dasar hukum dari pelaksanaannya. Dan inilah yang membedakan orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dan tentang ibadah siam, bukan perkaraan yang bagi kita akan dasar hukum dari pelaksanaannya, karena hampir setiap tahun kita mendengarkannya atau membacanya. Dan yang ketiga, yang akan meningkatkan motivasi seorang hamba dalam melaksanakan ibadah siam secara khusus dan ibadah-ibadah lainnya secara umum adalah keutamaan yang Allah hadirkan untuk ibadah yang akan dikerjakan. Karena dengan tahu keutamaan akan semakin semangat. Dan itulah diantara maksud dari hikmah. Lewat majelis yang mulia ini, walaupun kita waktunya singkat, tapi tidak mengapa kita gambarkan secara umum dari ibadah siam yang mulia ini. Namun sebelum masuki pembahasan masalah ibadah siam yang singkat, karena pembahasan fikih siam tidak cukup 1-2 jam, butuh waktu. Apalagi ada di sana perkara-perkara yang dihadapi yang pelik, khususnya untuk kaum wanita. Sebelum kita masuk ke pembahasan ibadah siam atau fikih siam secara singkat, kita perlu mengetahui dulu hikmah dihadirkannya bulan Ramadan dan hikmah disyariatkannya ibadah siam.
Allah Jalla wa'ala memilih bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Bahkan bulan Ramadan tidak masuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan haram tidak, dikhususkan sendiri. Dan ada kemuliaan tersendiri. Allah pilih secara khusus dengan bulan ini ada hikmah. Hikmah yang utama adalah sebagai ujian iman bagi hamba. Karena Ramadan sebagian disebutkan oleh sebagian ulama disebut dengan Ramadan dari kata ramda. Apa itu ramda? Keadaan yang sangat panas. Itu batu yang terkena sengatan matahari yang terik. Dan memang terjadinya Ramadan di musim yang sangat panas. Kalau negeri kita terjadi berjalan gitu kan, kadang musim hujan, kadang musim panas. Namun asalnya ketika turun syariat ibadah siang kepada Nabi kita SAW yang hidup di negeri gurun, ini pada waktu yang sangat panas, di musim yang sangat panas. Sehingga apakah betul tulus imannya kepada Allah sehingga melaksanakan sukarela atau dengan berat hati? Namun kita yang hidup di negeri yang digolongkan tidak terlalu panas pun masih mengeluh. Ketika sudah jam 11 siang masuk waktu zuhur, apa yang kita keluhkan? Cuaca hari ini panas sekali, bibir sampai kering, tenggorokan juga kering. Nah, ini termasuk perkara yang menunjukkan tidak siap dalam menghadapi ujian. Berkeluh kesah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk kalian, untuk mengetahui dari ujian tersebut, yaitu menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Paling baik itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menerima, melaksanakan, dan tidak berkeluh kesah. Tidak ada penolakan, menerima. Setelah menerima, melaksanakan. Ketika melaksanakan, tidak berkeluh kesah. Itulah ahsanu amal, amal terbaik. Mengikuti contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian dengan ibadah siang. Maka ujian iman. Ini pertama. Hikmah yang kedua, manusia Allah ciptakan selalu melakukan perbuatan kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja kategorinya Allah maafkan. Hal ini sebagaimana Allah isyaratkan, Nabi kita SAW isyaratkan dalam sabda beliau, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah melakukan tajawuz, yaitu membiarkan, tidak menganggap apa yang dilakukan oleh umatku karenaku. 3 perkara. Yang pertama, kekeliruan, al-khata', yaitu perbuatan kesalahan, tidak hadirnya ilmu. Sudah tahu ini salah, tapi saat menghadapi kesalahan itu ilmunya tidak hadir, artinya terjerumus ke dalamnya. Yang kedua, nisyan,
Kesalahan yang dilakukan karena tidak hadirnya kesadaran. Awalnya sadar ini kesalahan, tapi kemudian berhadapan dengan kesalahan, kesadarannya hilang. Lupa. Contohnya siang hari seseorang makan. Ingin makan, dia biasa sarapan. Kesadarannya hilang kalau saat itu sedang saum. Pernah mengalami Pak Ibu? Begitu. Dimaafkan. Tapi kalau hadir, berhenti. Yang ketiga, apa yang dipaksakan karena ancaman. Dan bukan sembarang ancaman. Itu ancaman yang pertaruhkan nyawa. Ini dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kesalahan yang lain, maka yang disengaja, maka ini butuh kehadiran hamba kepada Allah memohon ampun dan bertaubat. Namun nyatanya manusia, mereka tidak dengan sukarela datang menghadap Allah lalu mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku. Aku bertobat kepadamu karena Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pernah Bapak Ibu kita duduk khusus mengucapkan ini pada Allah? Tidak. Berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ustaz, kita kan habis salat istighfar. Apakah hadir hatinya untuk minta ampun kepada Allah? Maka Allah sediakan Ramadan dan amalan-amalan yang ada di dalamnya untuk menghapuskan dosa. Nabi kita sabdakan sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Oleh karenanya seseorang dianggap merugi besar, bahkan juga celaka ketika hadir Ramadan tapi tidak peduli dengan hikmah Ramadan. Malaikat Jibril alaihissalam berdoa dan minta diaminkan oleh Nabi alaihissalam. Lihat, malaikat paling mulia yaitu pemimpinnya dan manusia paling mulia yaitu pemimpinnya, Malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua pemimpin dari makhluk masing-masing. Yang paling mulia dari masing-masing makhluk, malaikat dengan manusia. Malaikat Jibril berdoa, Ragima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Ragima anf, kata para ulama, ini ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan kerugian besar. Yaitu ragima anf itu maknanya adalah seseorang jatuh terpleset dari atas, yang menimpa tanah itu mukanya dulu. Kira-kira bagaimana itu Bapak Ibu? Rusak. Maka hidungnya patah. Ragima anf. Merugi besar, celaka seorang. Dakhala alaihi Ramadan. Dia masuk bulan Ramadan. Tsumman salakha, lalu Ramadan pergi meninggalkan dia. Yang pergi Ramadannya bukan kitanya. Falam yughfarlah, tapi tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Padahal Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita apabila mendapatkan sebab ampunan dosa agar bersegera, dan itu ciri takwa. Ciri takwa adalah diantaranya bila mendapatkan sebab ampunan dosa atau yang mengantarkan pada surga, bersegera mengerjakannya. Allah firmankan surat Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian, kata Allah, untuk melakukan amalan-amalan yang menjadi sebab dosa kalian diampuni oleh Allah, dan juga yang memasukkan kalian ke dalam surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla,
Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Yang dipersiapkan itu semua bagi orang bertakwa, yaitu bahwa orang bertakwa adalah yang bersegera menyambutnya, namun tidak peduli. Ini di antara hikmahnya. Yang kedua. Yang ketiga, agar kaum muslimin merasakan penderitaan yang dialami saudaranya yang kekurangan berhari-hari. Dia rasakan 1 bulan. Hanya 1 bulan. Saudara kita bagaimana? Berhari-hari sepanjang tahun. Maka merasakan kita lapar siang. Merasakan lapar. Merasakan penderitaan itu. Satu bagian dari penderitaan mereka. Oleh karena di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, di akhir Ramadan kita pun berbagi makanan kepada mereka, yaitu zakat fitr. Kata Nabi SAW, zakatul fitr tu'matan lil masakin. Zakat fitr hikmahnya adalah untuk memberi makan orang miskin di hari Id, sehingga mereka ikut senang. Menunjukkan bahwa Islam ini mengajari umatnya untuk adanya sifat perhatian, empati kepada saudaranya yang kekurangan. Dan masih banyak hikmah lain. Di antara hikmahnya juga, tambahan sedikit, Ramadan sebagai sarana untuk menuai pahala. Oleh karena Nabi kita SAW menyebut Ramadan dengan syahrun mubarak, bukan syahrun mabruk. Ini kalau yang biasa bahasa Arab, mabruk. Mabruk itu artinya melipat tangan dan kaki lalu turun ke tanah. Onta atau hewan kalau melipat tangan dan kakinya lalu merunduk ke tanah itu namanya mabruk. Tapi kita pahamnya mabruk itu diberkahi, mubarak. Dari kata baraka yubariku mubarak. Syahrun mubarak. Itu bulan yang diberkahi oleh Allah. Apa makna diberkahi? Banyak kebaikan yang ada di sana. Kita ketika masuk Ramadan, ketika keluar rumah, kita akan mendapati suasana yang berbeda. Yang melaksanakan ibadah siam bukan hanya kita, siapapun yang kita jumpai melaksanakan ibadah siam, sehingga ada kesamaan, sehingga motivasi ibadahnya besar. Cinta kebaikan. Ketika melihat ada orang berbuat kemungkaran, ada rasa benci. Betul tidak? Lihat ada warung makan buka, ditutup. Apa yang ada dalam perasaan kita? Suka atau benci? Benci kalau kita lihat. Ya, walaupun sebagian ulama membolehkan selama yang membeli itu ashabul a'dzar, orang yang terkena uzur. Tapi kalau bukan ashabul a'dzar, maka ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tapi ada kebencian. Itulah hakikat iman. Hakikat petunjuk. Yang Allah firmankan di surat Al-Hujurat, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal 'isyan. Ulaika humur rasyidun." Fadlan minallahi wa ni'mah. Akan tapi Allah telah menjadikan kalian cinta pada iman dan menghiasi hati kalian. Kemudian menjadikan kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang merupakan karunia dari Allah dan nikmat. Subhanallah. Hikmah. Kita merasakan iman di bulan Ramadan, berbeda dengan bulan lain. Ini di antara hikmah Allah alam suwab. Dan masih banyak lagi kalau kita kumpulkan. Adapun siam, ibadah siam sesuai dengan maksud dari ibadah itu sendiri. Makanya penting sering saya sebutkan untuk paham istilah ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan.
Karena dalam istilah itu tercermin maksud dan makna dari ibadah yang Allah syariatkan. Siyam bermakna al-imsak wal man'u, menahan diri dan mencegah diri dari sesuatu. Sehingga apabila kita katakan saya saum dari berbicara, artinya apa itu? Menahan diri dari bicara. Oleh karenanya apabila kita paham makna istilah suatu ibadah, kita akan tahu bahwa istilah ibadah yang Allah syaratkan tidak bisa diwakili dengan bahasa manapun. Sehingga para ulama kita dari dulu menegaskan, menekankan, apabila kita mendapati istilah untuk suatu ibadah dalam syariat, gunakan istilah itu dan jangan diganti. Seperti sholat diganti dengan sembahyang, apakah sama? Berbeda. Ketika tidak mendapatkan kata ganti, maka kita pun menggunakan aslinya, seperti zakat. Apakah zakat diganti dengan derma? Tidak. Haji dengan apa digantinya? Tidak ada. Sedekah dengan derma beda juga. Demikian juga harusnya dengan salat, dengan siam dan yang lainnya. Pembiasaan seperti itu. Jadi kita kembali. Ada bermakna siam dalam istilah syariat adalah menahan diri dari pembatal-pembatalnya, seperti makan, minum, dan pergaulan suami istri. Dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, disertai dengan niat. Ini makna siam. Dari istilah ini tercermin bagaimana melaksanakannya. Bahwa yang dimaksud dengan siam adalah kita melaksanakan ibadah karena niat. Niat apa itu? Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Kapan niatnya? Sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar. Lalu setelah terbit fajar apa yang kita lakukan? Menahan diri dari pembatalnya. Itu dari makanan, dari minuman, dan dari pergaulan suami istri. Khususkan 3 ini. Sampai tenggelam matahari. Maka dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, itulah ibadah siam yang kita kerjakan. Menjauhkan diri dari makanan dan minuman, tidak menyentuhnya, tidak masukkannya ke dalam mulut kita, termasuk pergaulan suami istri. Ini inti dari ibadah siam. Kemudian dari situ berkembang hal-hal yang bermakna makan atau minum atau pergaulan suami istri. Maka itu menjadi hasanah ilmu. Menjadi hasanah ilmu. Contohnya infus. Contohnya lagi, mohon maaf, mengeluarkan air mani sendiri. Apa itu namanya? Masturbasi. Apa hukumnya? Berkembang. Tapi intinya dari sini. Maka kita akan mendapatkan perbedaan pendapat ulama dari masalah-masalah yang berkembang. Sepakatnya ulama dari masalah inti. Itulah indahnya ilmu. Tapi dari sinilah batas dari laksanaan ibadah tersebut. Disertai dengan niat. Sebagian ulama menyebutkan juga, kalau makna ini adalah makna yang terbatas pada pelaksanaan ibadahnya. Yang lain menyebutkan tambahan definisi, tambahan pengertian. Yang tambahan itu
mencakup juga adab-adabnya. Jadi mereka mengatakan menahan diri dari pembatal-pembatal siang, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, disertai dengan niat, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahalanya. Meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahalanya. Jadi ibadahnya dikerjakan, tapi pahalanya tidak dapat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja fi an taraka ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa ketika siang tapi lisannya tidak meninggalkan qawla zur, ucapan palsu. Palsu lebih dekat pada dusta. Wal amala bihi, dan perbuatan-perbuatan dusta. Seperti orang dagang mencampur barang yang bagus dengan yang buruk agar yang buruknya juga laku dengan harga tinggi, maka dijual dengan harga barang yang mahal. Maka ini masuk amal zur, perbuatan dusta. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ketika beliau di pasar mendapati ada orang jual kurma dengan tumpukan tinggi, beliau masukkan tangannya ke dalam, lalu terdapat di bawahnya lengket. Beliau bertanya, apa ini? Dijawab, terkena hujan. Lalu kenapa tidak ditunjukkan? Karena itu zur, tidak boleh. Dan zur masuk pada ghish. Ghish itu perbuatan curang, penipuan. Nabi kita bersabda SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat kecurangan, maka bukan golongan kami, yaitu keluar dari petunjuk kami. Nah, kalau kita sebagai pedagang, inilah kelebihan pedagang muslim. Jujur disertai sedekah. Ada pedagang di sini Bapak Ibu. Jujur disertai sedekah. Barang ini kualitasnya begini, ya begini kualitasnya. Sehingga orang percaya. Lalu kadang ada di sebagian, saya belanjanya segini, silakan untungnya mau kasih berapa. Tidak kasih untung pun tidak masalah. Ditambah sedekah juga. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Kalau jual kacang ditambahi, diimbuhi. Tapi kita jangan minta Bapak Ibu. Khawatir masuk dalam kategori tasawul, yaitu minta-minta. Ya. Pedagang sendiri diimbuhi. Sehingga orang senang, enak beli di situ. Bagaimana? Sudah harganya lebih murah, ditambah kelebihan lagi, berkah. Sehingga Allah datangkan kepada orang-orang seperti itu. Nah, ini sedikit faedah. Meninggalkan pembatal-pembatal pahalanya, ucapan palsu dan perbuatan palsu, dan juga wal jahla. Apa itu al-jahil? Jahil yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, dari kemaksiatan. Sehingga Bapak Ibu waspada dari melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang menyebabkan amal kita pahalanya gugur. Sehingga kata beliau, falaisalu hajah, Allah tidak butuh dari perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Lafadznya menyebutkan rubba shaimin laisa lahu illal ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang saum yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Nah, ini kadang kita biasanya kalau di rumah sudah siap masakan untuk buka, hidangan sudah siap semua, tidak ada lagi kegiatan, kemana Bapak Ibu? Ya, jalan muter-muter ya kan? Nah, ngabuburit. Bukan ngabuburit Pak ya, atau ngabuburit. Muter-muter, lihat itu, ngobrol, akhirnya gibah, ya kan?
lihat sana, lihat aurat orang. Macam-macam maksiat kita lakukan. Subhanallah. Hampir saja selesai ibadah siam kita hari itu, pahala di depan mata, lalu bagaimana? Kita melakukan kejahilan, walhamdulillah. Kira-kira sadar tidak kita berbuat begitu? Nah, itulah karena tidak adanya ilmu. Bukan tidak boleh, bukan. Tapi waspada dari kejahilan tadi yang menyebabkan pahala amal kita atau siam kita gugur. Maka orang yang faqih yaitu yang paham agama dan aturannya, dia akan sadar bahwa tugas utama hamba Allah adalah ingat kepada Allah kemudian menyebut namanya. Ingat kepada Allah dan menyebut namanya. Kemudian Allah memaafkan bila karena kesibukannya dengan suatu perkara yang mubah, dia pun tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan itu. Tapi ketika kosong, maka kembali ke asal. Ada gambaran sih Bapak Ibu? Ini yang jarang kita hadir dalam masalah ini. Jadi tugas utama kita adalah ingat kepada Allah dan menyebut namanya. Berzikir, baik dengan tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya, atau zikir apapun. Itu asal tugas kita. Namun ketika kita sibuk dengan kegiatan yang mubah, yang kita butuh, Allah maafkan. Seperti apa itu? Tidur, makan, buang hajat, bekerja, selama mubah. Dan diawali serta diakhiri dengan zikir. Selesai, kembali ke asal. Oleh karenanya Allah menyebutkan kepada ahli neraka ketika mereka minta dikeluarkan agar bisa beramal saleh di surat Fatir. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak, ya Allah keluarkan kami dari sini. Kami akan beramal dengan amal saleh yang bukan amal sebelumnya pernah kami hidup. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumus an-nadhir. Bukankah kami telah memberikan pada kalian umur untuk hidup di dunia kemarin yang harusnya digunakan untuk zikir seperti yang sudah digunakan oleh mereka yang berzikir, dan telah datang pemberi peringatan pada kalian akan hal tersebut. Oleh karenanya Allah menyebutkan pada Nabi Musa alaihissalam di surat Taha, wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk zikir padaku. Allah juga firmankan di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta yang kalian miliki dan anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai dari zikir kepada Allah. Zikir semua. Namun tidak mengapa Allah berikan rukhsah, Allah berikan maaf ketika sedang sibuk dengan hal yang mubah, lalu dia tidak berzikir. Tapi lebih afdal lagi kalau disertai dengan zikir. Allah firmankan di surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullah. Jika kalian sudah selesai salat Jumat, salat Jumat merupakan bagian dari zikir. Sudah selesai dari zikir salat Jumat, silakan bertebaran kembali di muka bumi untuk mencari karunia Allah, rezeki yang halal yang baik. Sampai di situ tidak. Allah tetap ikat dengan wazkurullah katsira. Sertai dengan zikir pada Allah yang banyak. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang beruntung. Kalau tanpa zikir di surat Al-Munafiqun tadi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, merugi. Karena lepas dari zikir. Jadi kalau kita kosong, kembali ke asal. Apa itu? Zikir.
Oleh karena Allah firmankan surat Asy-Syarh, fa idza faraghta, apa itu? Fansab. Jika engkau kosong waktu dari kegiatan, fansab, sibukkan diri dengan apa? Zikir. Oleh karenanya ulama menafsirkan al-baqiyatus shalihat di surat Al-Kahfi dan surat Maryam. Al-baqiyatus shalihat makna bahasanya adalah sesuatu yang kekal lagi saleh. Allah katakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak sekedar perhiasan dalam hidup di dunia ini. Adapun al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang lebih baik untuk kalian nanti di sisi Allah sebagai pahala dan sebagai yang diharapkan. Mereka mengatakan al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu zikir kepada Allah. Jadi kalau kita sudah kosong dari kegiatan, kembali ke asal tugas kita, apa itu? Zikir pada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dilakukan para malaikat. Baik, mari kita lihat. Nah, di antara makna iman pada malaikat yang pernah kita bahas adalah meneladani mereka, mencontoh perbuatan mereka. Allah firmankan di surat Az-Zumar, akhir surat Az-Zumar. Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min hal arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau Muhammad SAW melihat para malaikat mengelilingi ars, mereka bertasbih dan bertahmid pada Rabb mereka. Di surat setelahnya, Ghafir, ayat yang ke-7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Makhluk yang membawa ars, yaitu para malaikat, dan yang ada sekelilingnya, mereka senantiasa bertasbih dan bertahmid kepada Rabb mereka. Oleh karenanya, apabila kita kosong dari kegiatan, tirulah malaikat. Zikir yang paling banyak apa itu? Tasbih dan tahmid. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'inda rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua ucapan ringan di lisan, berat di timbangan amal, dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini gambaran pelaksanaan siam. Dari sini juga tergambar tentang syarat-syarat siam dan rukun-rukunnya. Syarat siam, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib ini berlaku untuk semua ibadah. Kita membahas ibadah apapun, syarat wajibnya sama. Ada 3. Yang pertama, muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Membahas salat, ini syaratnya. Membahas siam, ini syaratnya. Membahas haji, ini syaratnya. Membahas zakat juga ini syaratnya. Muslim, baligh, berakal. Mana yang di luar itu, maka tidak terkena kewajiban. Walaupun ulama khilaf tentang orang kafir, mereka diadab oleh Allah karena meninggalkan kewajiban. Ini tentang masalah syarat ini. Kemudian yang kedua, syarat sah, yaitu tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang untuk siam. Dan ini ada pada wanita. Apa itu Bapak Ibu? Haid atau nifas. Laki-laki tidak ada.
Saya ingat dulu waktu belajar dengan salah seorang syekh masalah fikih, ketika sampai pada pembahasan babul haid wan nifas, kata beliau, kita tinggalkan bab ini, tidak usah kita pelajari, karena kita ini kaum yang tidak haid dan tidak nifas. Kita terperangah, masa ilmu itu dipelajari, lihat kita semuanya pada melongo, ketawa dia sendirian. Rahimahullah ta'ala, tertawa ya, cuma tanda ilmu walaupun kita tidak mengalaminya, maka tetap dipelajari karena kemuliaan ya. Oleh karenanya ulama kita walaupun mereka tidak haid dan tidak nifas, tapi pembahasan tentang nifas seperti orang yang mengalaminya, lebih pandai dari yang mengalaminya. Sampai orang tidak suka mengatakan ulama mereka itu adalah ulama haid dan nifas. Mengapa? Kalau bahas haid dan nifas begitu dalam. Ini pelecehan sebenarnya. Baik. Ini tentang syarat sahnya. Kemudian masuk pada adab-adabnya. Nah, berbicara tentang adab, tadi kita sudah sebutkan. Yang paling diutamakan dalam adab siam adalah, dan adab ini menunjukkan akan kemuliaan seorang. Jadi kita dalam ibadah itu jangan sekedar melaksanakan ibadah, tapi adab-adabnya diperhatikan, karena itu menunjukkan akan nilai dari seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemuliaannya, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, walau tidak membatalkan ibadah tersebut. Walau tidak membatalkan ibadah tersebut, ditinggalkan. Nah, sebutkan dalam hadis tadi, ucapan palsu, perbuatan palsu, dan kejahilan, itu semua kemaksiatan. Apakah semua itu? Tidak. Kebalikannya, dianjurkan melaksanakan segala kebaikan. Oleh karenanya cermin dari ketakwaan yang sudah Allah berikan pada seorang hamba, cerminnya adalah, mari kita evaluasi saum kita kemarin, Ramadan kemarin, dan Ramadan yang akan datang, agar Ramadan depan itu berbeda dengan kemarin. Apa ciri takwa? Karena Allah sebutkan hikmah dari ibadah siam khusus di Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya sifat takwa adalah kita miliki dan kita terapkan, sehingga menjadi kebiasaan kita. Yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu mencontoh Nabi SAW. Bukti cinta kepada Allah. Fattabi'uni. Karena inti dari iman kepada Allah adalah mencintainya. Mencontoh Nabi SAW. Yang kedua, senang dan benci sesuai dengan apa yang Allah senangi dan Allah benci. Jadi kita senang dengan apa yang Allah senang, suka, benci dengan apa yang Allah benci di surat Al-Hujurat tadi. Kita lihat masjid senang, lihat tempat ibadah lain bagaimana? Benci. Begitu belum? Belum, Ustaz. Ya, buktinya kita juga kalau rekreasi kemana? Ke candi-candi, lalu beli souvenirnya, beli kaosnya, beli gantungan kunci. Senang, saya sudah ke tempat ini. Lalu sholat pakai kaos itu ke masjid. Lalu naruh kunci, kasih gantungan itu taruh di bawah. La haula wala quwwata illa billah. Masuk ke masjid, gambarnya gambar tempat ibadah yang penuh dengan kesyirikan. Lecehan bukan? Lecehan, tapi kita tidak menyadari. Itulah orang tidak berilmu. Senang dengan apa yang Allah senangi dan benci pada apa yang Allah benci. Dan itulah tali iman yang kuat. Yang ketiga, mengagungkan syiar Allah. Mengagungkan itu mengamalkan, melaksanakan, menjaga, menjunjung tinggi. Allah firmankan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah siapapun yang bisa mengagungkan syiar Allah, itu bukti, itu tanda ketakwaan yang ada dalam hatinya.
Maka apapun dari kebaikan, dari syiar Allah, kita laksanakan. Sehingga di bulan Ramadan kita berusaha untuk mengagungkan syiar Allah. Contohnya, biasanya ketika Ramadan itu di masjid sana, masjid sini, pagi hari terdengar di pengeras suara apa itu Bapak Ibu? Tadarus. Lalu kebetulan ada orang mengaji sendiri, makhrajnya berantakan, tajwidnya tidak baik. Kadang kita komentar, ngaji masih begitu, sudah dikeluarkan lewat pengeras suara, bikin malu. Ini berarti hatinya sakit. Apapun yang kita dengar, kalau yang kita dengar itu adalah ayat-ayat Allah, yang ada senang. Lalu berdoa, ya Allah, semoga Engkau mudahkan dia untuk lancar baca Quran dan makhrajnya bagus dan tajwidnya juga baik. Nah, itu namanya hati yang sudah diisi iman, sudah dipenuhi dengan takwa. Nah, bagaimana kita? Mari kita perbaiki. Yang keempat, bersegera dan semangat dalam kebaikan. Wasari'u. Nah, lafadznya tadi saya sebutkan surat Al-Baqarah. Bersegera kalian. Yang kelima, berlomba dalam berbuat baik. Jangan adem ayem. Kebaikan orang lain yang melakukan, kitanya diam. Kita lihat daftar di Masjid Al-Hikmah, pemberi buka saum. Masya Allah, fulan ikut ngasih. Padahal dia kan penghasilan di bawah saya. Masa saya tidak ngasih? Nah, termotivasi. Itu namanya berlomba. Kadang orang yang kita rendahkan dari sisi dunia, dia lebih mulia dari kita dari sisi akhirat. Tapi kita tidak tahu. Maka ketika kita lihat, jangan seperti orang munafik, melecehkan, menghinakan. Mereka itu kalau mendapati para sahabat bersedekah, jumlahnya kecil, melecehkan. Baru segitu saja. Nah. Tapi kalau mendapat yang besar, paling juga riya. Tidak ada baiknya mereka itu. Maka jangan seperti itu jiwa kita. Tapi kalau melihat orang berbuat baik, berlomba. Saya juga harus bisa. Kalau katakan fastabiqu al-khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan. Itu yang kelima. Yang keenam, banyak menyesali masa lalu yang buruk atau kebaikan-kebaikan yang luput dikerjakan. Menyesal. Oleh karena Allah menyeru orang beriman untuk bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar, yang murni, yang tulus. Dan tobat maknanya adalah nadam, penyesalan. Kemudian yang berikutnya, selalu mengevaluasi amal kita. Yang kemarin, yang sudah kita lewati, kita lihat lagi, kita review lagi. Wah, ada kekurangan di sini, ada cacat di sini, seandainya begini, maka besok hari lebih baik. Ini yang firmankan surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Beriman bertakwalah kepada Allah. Lihat kembali oleh kalian masing-masing amal yang sudah kalian lakukan untuk besok hari bekal. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian terakhir yang bisa kita ambil di kesempatan yang mulia ini adalah berusaha untuk istiqomah di atas iman, di atas kebaikan. Jadi kalau kita tarawihnya ketinggalan, jangan tidak tarawih Bapak Ibu, sholat sendiri walau di rumah. Karena keutamanya itu bukan hanya di jamaahnya, bukan. Tapi asal keutamaan ada di sholatnya.
lalu ada keutamaan tambahan di jamaahnya. Kadang sebagian kita ya sudah selesai, tidak tarawih begitu kan? Jangan. Walau seorang diri, karena keutamaan asalnya daripada tarawihnya, itu salat malamnya. Yang Nabi kita sebutkan sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, salat malam hari Ramadan, karena imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya semata, diampuni dosa yang telah lalu. Itu asal keutamaannya. Lalu dianjurkan berjamaah. Kata beliau SAW, man qama ma'a imamihi atau man shalla ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat malam di malam Ramadan bersama imamnya sampai selesai, dicatat seperti salat satu malam penuh pahalanya, tambahan. Istiqomah. Maka selesai Ramadan, salat malamnya masih kita kerjakan tiap malam. Demikian juga siamnya. Lewat Ramadan masih kita pertahankan siamnya yang sunnah. Terserah mau Senin dan Kamis, mau siam Daud, mau 3 hari tiap bulan, mana yang mudah untuk kita. Sedekahnya, memberi makannya masih berlangsung. Baca Qur'annya masih kita pertahankan. Begitu. Semua amal yang pernah kita lakukan di Ramadan, lewat Ramadan masih kita pertahankan. Itulah istiqomah. Dan ini berat. Tapi disitulah kunci kebahagiaan. Yang Allah firmankan surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang ketika hidup di dunia mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kami beriman kepadanya dan mentaatinya, kemudian istiqamah di atasnya, maka ketika akhir kehidupan dunianya menjelang kehidupan akhiratnya, Allah turunkan para malaikat rahmat mengatakan jangan takut dengan masa depanmu di akhirat dan jangan sedih dengan dunia yang kau tinggalkan dan keluargamu, tapi bergembira dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Itu yang harus kita pertahankan. Nah, ini gambaran secara umum. Adapun tentang fikih seluk-beluknya dan kasus-kasus yang terjadi ketika kita menjalankan siam atau bulan Ramadan, maka ini butuh waktu dan kita bisa bertanya kepada orang alim yang kita kenal atau yang dekat dengan kita untuk membimbing kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan secara khusus dan ibadah di hari-hari lainnya secara umum, agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan penerimaan, dan dengan sebab itu kita mendapatkan nilai takwa seperti yang Allah janjikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan untuk mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita, dan barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Baik, barakallahu fikum. 3 pertanyaan ya, mudah-mudahan ingat. Yang pertama tentang kaitannya zakatul fitr dengan siam Ramadan. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Atau kama qala sallallahu. Zakatul fitr sebagai pembersih orang yang melaksanakan siam dan makanan untuk orang miskin. Itu kaitannya zakat fitr dengan orang yang siam. Sehingga kalau seorang tidak membayar zakat fitr, kenapa? Kalau dia miskin, maka kata sebagian ulama, karena tidak ada maka tidak boleh dipaksakan.
Berarti dia gugur dari kewajiban zakat fitr. Menunggu sampai dia mendapatkan zakat fitr dari orang lain, kemudian lebih dari untuk makannya hari itu, baru dia terkena kewajiban mengeluarkan zakatul fitr. Kalau dia dapat tapi belum cukup untuk keluar, hanya untuk makan hari itu dan keluarganya, maka dia belum kena kewajiban. Kan bisa hutang, Ustaz, itu membebani diri. Dengan syariat tidak ada membebani diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani diri seseorang melainkan sebatas maksimal kemampuannya. Adapun tentang yang disebutkan tadi, maka saya tidak mengetahui keterangan itu dari ulama kita. Yang kedua, tentang apa tadi? Dengan uang. Awalnya ulama sepakat bahwa zakatul fitr seperti disebutkan dalam hadis tadi, tu'matan lil masakin. Tu'matan itu dengan makanan. Disebutkan juga hadis yang lain dengan bahan makanan, itu dengan gandum, dengan kurma, dan dengan zabib, yaitu dengan buah anggur yang diawetkan. Kemudian berkembang zaman, sebagian ulama berijtihad. Karena barang-barang itu bisa dibeli dengan uang, makanya boleh dengan uang. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tetap dengan bahan makanan. Seandainya seseorang di malam Id, dia tidak punya bahan makanan, tapi dia punya uang, maka tetap dia mencari bahan makanan untuk dibeli. Dan diserahkan kepada orang miskin sebagai zakatul fitrnya berupa bahan makanan. Kemudian pertanyaan, jika seorang punya uang, tidak punya bahan makanan, dia mencari pun tidak ada, apakah dia tetap wajib? Ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan saat itu dia bukan lagi sebagai muzakki, tapi sebagai mustahik. Bukan sebagai orang yang mengeluarkan zakat, tapi sebagai orang yang berhak. Kenapa? Tidak ada bahan makanan. Satu pendapat. Pendapat kedua, tidak. Baru dibolehkan dengan uang. Seperti itu pendapatnya. Jadi kembali ke asalnya, yaitu dengan bahan makanan. Sehingga apabila kita tidak punya bahan makanan, beli pun juga bagaimana? Tidak mungkin. Dan ada orang yang bisa diamanahi untuk membelikan dan dia nerima, maka selesai. Misalkan Masjid Al-Hikmah membantu sebagian muslimin atau tetangga masjid di sini membantu penyaluran zakat dan mengatakan kalau tidak memiliki bahan makanan, tidak sempat membeli langsung, silakan nanti dibantu untuk dibelikan. Maka ini bagus. Ta'awun al-birri wat taqwa. Tapi pengelolanya tidak mengambil dari situ. Tidak mengatakan, tapi kami kan amil. Namanya amil zakat itu adalah orang yang sehari-harinya sibuk mengurusi zakat. Maka mereka apabila digaji oleh penguasa cukup, tidak boleh mengambil bagiannya karena sudah mendapatkan. Tapi bila tidak ada, maka silakan mendapatkan bagian dari zakatnya. Itu pendapat ulama yang saya ketahui. Allah. Yang ketiga tadi? Ya, baik, barakallahu. Hadis tentang masalah buang hajat, khusus masalah kencing. Dari hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, ketika beliau dengan sebagian sahabatnya melewati dua kuburan. Beliau katakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabir. Atau kama qala sallallahu. Dua orang dalam kuburan ini sekarang sedang diazab. Keduanya diazab bukan perkara yang besar menurut keduanya, padahal dalam agama perkara besar. Amma haduhuma fakana la yamshi illa bin namimah. Adapun salah satunya ketika hidup tidaklah berjalan di muka bumi melainkan membuat namimah, mengadu domba. Bagaimana mengadu domba sambil berjalan? Ternyata sekarang bukan sambil berjalan, sambil tidur pun bisa buat namimah.
dengan menyebar berita palsu yang membuat pertengkaran satu orang dengan yang lain, satu kelompok dengan yang lainnya. Yang kedua, wa amal akhar, adapun yang lain ada 3 lafaz. Yang pertama lafaznya menyebutkan fala yastabri min baulih, tidak menjaga diri dari kencingnya. Kata sebagian ulama, dia kencing tapi dia tidak peduli kalau kencingnya itu nyiprat ke sana, nyiprat ke sini, sampai terkena betisnya, terkena bajunya, tidak peduli, tidak menjaga diri. Makanya kalau kita buang air kecil, waspada, kemana nih percikannya? Jangan sampai kita tidak peduli. Yang kedua, lafaznya menyebutkan fala yastatir, tidak menutup aurat, khususnya ketika buang hajat di luar bangunan. Kalau di WC tidak masalah, tertutup auratnya. Tapi kalau di luar, biasanya mohon maaf yang sering jumpai supir-supir angkutan umum, ya kan? Kalau kebelet bagaimana? Buka pintu asal buang di situ. Nah, kalau buka pintu buang di situ, yakin auratnya tertutup tidak masalah. Tapi bagaimana percikannya tadi? Maka cari tempat yang kira-kira percikannya kita bisa menghindari, aurat juga tertutup. Yang ketiga, lafaz yang menyebutkan fala yastanzih, tidak istinja. Sudah buang air kecil selesai, tutup lagi celana, langsung berangkat, tidak istinja. Dalam hadis disebutkan inna amata adzabil qabr kana fil baul, sesungguhnya umumnya azab kubur dirasakan oleh seseorang sebabnya air kencing tadi. Nah, dipadukan dari 2 hadis ini, itulah tadi. Mungkin tidak menjaga percikannya, mungkin tidak menutup aurat, mungkin tidak istinja. Ada gambaran, Pak? Yakin tidak ada yang netes? Netesnya itu karena netes dia sebelum buang air kencing atau ketika dia buang air kencing kemudian terpernah percikan? Ya. Baik. Berarti dia sudah istinja. Sudah istinja kemudian keluar lagi, ini di luar kemampuan. Dan itulah termasuk perkara-perkara yang dimaafkan, insyaallah. Tapi tadi jangan digunakan untuk sholat. Khawatirnya lupa nanti, karena masih dipakai, akhirnya bagaimana? Lupa. Ingatnya ketika sholat, setan bermain. Kamu sudah kencing keluar lagi kan, ingat? Padahal rakaatnya mau selesai, tinggal salamnya saja. Baru ingat, ya harus batal. Karena ingat saat itu. Kalau ingatnya selesai salam, ya tidak masalah. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Baik, barakallahu fikum. Siapapun dari ashabul a'dzar, orang yang mendapatkan uzur ketika bulan Ramadan, maka dia boleh untuk tidak saum. Tapi dia terkena kewajiban qada. Ashabul a'dzar ada 2 macam. Ada yang uzurnya tidak akan selesai terus-menerus sampai mati, seperti orang tua jompo, seperti orang sakit yang memang semakin parah, maka mereka ini tidak qada, tapi langsung fidyah. Yang afdal fidyahnya adalah selama Ramadan. Lepas Ramadan ulama khilaf. Yang kedua, ashabul a'dzar yang uzurnya akan berhenti. Ya, termasuk wanita hamil dan menyusui tadi. Kalau dia uzurnya entah saya kapan ya, karena sekarang ini
pengalamannya anaknya setahun satu, ya, tunji. Kapan kodoknya? Maka fidyah. Tapi kalau uzurnya kemudian ada harapan berhenti, maka kodok. Kapan kodoknya? Lepas Ramadan, sebelum datang Ramadan berikutnya. Kata sebagian ulama, kalau datang Ramadan berikutnya kodoknya belum selesai, dia wajib mengkodok nanti lepas Ramadan itu dan bertaubat karena melalaikan kodok. Karena Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau pernah mengkodok shaum di bulan Sya'ban ini. Tidak kemudian lepas Ramadan berikutnya, tidak. Tapi di bulan Sya'ban itu akhir waktu kodok yang dibolehkan. Kemudian berikutnya, qada waktunya luas. Lepas Ramadan sampai sebelum datang Ramadan berikutnya. Itu waktu qada. Bagaimana qadanya terserah. Walaupun qada di hari yang kita dilarang untuk saum. Hari apa itu? Mengkhususkan Jumat atau hari Sabtu. Kalau tasik tidak boleh, Pak. Karena haram saum sama sekali. Ini haram khusus, mengkhususkan Jumat dengan saum. Tapi kalau qada bagaimana? Boleh. Sabtu, mengkhususkan qada Sabtu, boleh. Atau agar tidak terasa dan banyak temannya, Senin Kamis 3 hari tiap bulan, boleh. Selama niatnya niat qada. Begitu Allah. Berikutnya, jika dalam bermuamalah mungkin ya. Misalkan snack tapi tampilannya tidak gugus. Misal agak hangus. Itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk membohongi? Allah Al-Musta'ab. Mungkin menjual makanan ya, tampilnya tidak bagus ya. Menjual makanan yang kualitasnya itu tidak seperti diharapkan. Bagaimana menjualnya? Diperbolehkan selama itu tidak madarat bagi yang membelinya. Karena jual beli itu antaradin, sama-sama ridha. Ini yang pertama, antaradin, sama-sama ridha. Yang kedua, penjual dan pembeli punya hak khiyar. Apa itu khiyar? Memilih. Baik di dalam majlis atau di luar majlis. Dengan kesepakatan. Contoh misalkan saya beli ini, tapi saya minta waktu, kalau misalkan anak saya tidak cocok karena tidak dibawa, saya kembalikan bagaimana? Boleh. Tapi tidak dengan uang, dengan barang lagi. Nah, itu ada kesepakatan. Kalau ya masa tidak dengan uang? Ya kalau mau. Kalau tidak, silakan. Nah, itu namanya hak khiyar. Ini punya khiyar, itu punya khiyar. Termasuk yang tanyakan ini. Gosong Ustaz, tapi layak makan. Silakan mau dijual boleh. Tapi nanti ada hak itu. Nah, ada saling ridha, kemudian ada hak khiyar. Begitu. Wallahu a'lam. Cukup Bapak Ibu? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Untuk potong gaji untuk apa, Pak? Baik. Baik, barakallahu. Yang pertama tadi tentang posisi buang air kecil. Jongkok atau berdiri, dua-duanya boleh. Karena Nabi SAW melakukannya. Walaupun memang
Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah membantahnya. Tapi ada hadis lain, hadis Hudzaifah. Beliau SAW ketika berjalan dengan Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Hudzaifah, berdirilah di belakangku menghadap ke sana. Kalau dia menghadap ke arah yang lain, buang air kecil sambil berdiri. Boleh. Selama tadi catatannya 3 perkara tadi. Menutup aurat, percikannya waspada, kemudian istinja. Seperti itu. Yang kedua, tentang pemotongan zakat. Petugas atau amil zakat yang ditunjuk oleh penguasa itu ketika mendatangi muzakki, datang kemudian menghitung hartanya dulu. Apakah harta berupa simpanan, atau emas dan perak, atau hewan ternak, atau hasil panen. Dilihat wujudnya, nyata. Ini tabungan saya, Pak. Ini kertas depositonya. Lihat nilainya, digabungkan. Oh, baru 30 juta ya. Belum masuk. Maka tidak boleh diambil zakatnya. Yang pertama. Yang kedua, punya emas. Punya, ini berapa itu? 50 gram. Oh, belum. Karena harus hampir 90 gram. Tapi kan digabungkan bisa, tidak bisa. Sebabnya beda. Ini sebabnya harta simpanan, ini sebabnya emas. Punya ternak, punya Pak, kambing berapa? 30 ekor, belum kena zakat. Padahal kalau digabungkan jadi uang, kena zakat. Tapi itu syariat adil. Macam-macam hartanya dilihat. Nah sekarang pegawai gajinya berapa? 5 juta. Digabungkan setahun jadi 60 juta. Secara total memang memenuhi nisab. Tapi kan belum dihitung untuk makan, biaya sekolah, sewa ini, bayar rekening ini. Sisanya sebulan kadang 100.000, kadang 500.000. Zalim. Yang namanya zakat itu harta yang tidak terpakai atau berkembang dari harta zakat. Oleh karenanya harta yang nilainya besar tapi tidak berkembang tidak dikenai zakat. Bapak punya sawah 1 hektar. Berapa nilainya 1 hektar? Katakan yang paling murah harganya tanahnya. Semeter katakan 1 juta. Berarti berapa itu? 1 miliar? Ya? Ya. Begitulah ya. Mencapai nisab tidak? Mencapai kalau wujudnya uang, tapi wujudnya tanah tidak berkembang, tidak dikenai zakat. Yang dikenai zakat apanya? Hasilnya. Punya kebun di gunung 5 hektar, kena zakat tidak? Tidak kena, tapi kan besar nilainya. Iya besar, tidak kena zakat. Di rumah punya berlian, punya batu ini, mahal-mahal, kena zakat tidak? Tidak kena zakat. Kenapa? Bukan harta zakat dan tidak berkembang. Fulan punya mobil antik 5, kena zakat tidak? Tidak kena zakat karena bukan harta zakat, kecuali disewakan. Nah berkembang, hasil sewanya yang dihitung. Fulan punya rumah 3, berkembang tidak? Tidak kena zakat, kecuali disewakan, baru hasilnya yang dihitung. Fulan punya angkot 50, kena zakat tidak? Tidak kena zakat, kecuali hasilnya. Ada gambaran Pak Ibu? Adil syariat, menjaga harta manusia. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya? Iya. Iya. Baik, barakallahu. Kita keluar dari khilafnya ulama. Khilaf dengan apa itu? Bayar dengan uang. Pertama. Yang kedua, kapan dipotongnya?
tanggal gajian Pak ya. Kalau sekarang Idnya tanggal 13, berarti sebelum waktunya. Ulama khilaf masalah itu memang. Tapi pendapat yang kuat adalah sehari atau 2 hari sebelum Id. Yang afdal sebelum saat Id untuk zakatul fitr. Ini yang kedua. Maka biarkan itu sebagai sedekah kita. Dan kita keluarkan wujud yang ulama sepakat apa itu bahan makanan. Ya tapi kan Ustaz berkurang. Nah itu juga manusia, bakhil. Biasa. Orang kalau iman sudah tertanam, takwa sudah Allah berikan, keluarnya harta itu selama itu manfaat, bersyukur. Karena dengan itu dia ringan bebannya. Oleh karena punya harta dicuri, istirja, innalillahi wa raji'un. Ini mungkin kesalahan saya, lalai, tapi saya yakin Allah akan ganti. Ringan hidupnya. Ya, Ustaz belum mengalami jadi begitu Ustaz. Ya, memang teorinya begitu. Praktek tergantung kadar iman. Ya kan? Tapi kita kan saling menasihati, saling mengingatkan. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkan karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Bapak Ibu. Gimana Pak? Nah, iya, ini yang belum kita bahas ya. Ini sebelah selebihnya. Tentang kapan kita niat saum, ulama sepakat di malam Ramadan. Apakah tiap hari atau cukup sekali di awal Ramadan? Ulama khilaf. Tapi kita kembali kepada nas. Man lam yubayyitis siyam. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat di malam hari untuk siam. Kira-kira malam itu sekali atau berkali-kali? Nah, sudah cari aman. Nah, begitu. Ustaz, tapi kan kita kadang lupa Ustaz. Nah, iya, kalau niatnya dilafazkan kita lupa. Niat itu maknanya adalah sesuatu yang terbersit dalam hati untuk melakukan sesuatu. Baik, sekarang Bapak Ibu ketika lepas tarawih mau tidur, pasang beker tidak? Pasang. Kenapa pasang beker jam 3? Hah? Niatnya sahur. Kenapa sahur? Nah, sudah niatnya habis. Ternyata bangunnya jam 6 siang. Ustaz tidak sahur. Iya tidak sahur. Niatnya sudah. Nanti malam saya mau sahur, bangun jam 3. Nah, sudah selesai. Niatnya sudah hadir. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Saya demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan, semoga semua dan apa yang semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita dan memudahkan dalam ketaatan-ketaatan dan memudahkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan kesempurnaan kesehatan kita dan iman kita. Wallahu lidzalika qadir alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman?